pasca debat, lalu jubir-jubirnya baru mengoreksi. Oh itu salah, oh ini begini. Loh ngeri ya gitu. Jadi kalau seorang capres dengan mudahnya melontarkan hoax, udah biarin aja saya lemparkan nih hoax, ditonton live oleh jutaan warga, nanti sebagai pembenaran moral saya biarkan jubir-jubir aja mengoreksi, toh yang menonton itu hanya media-media online dengan cakupan terbatas. Sehingga hoax itu kemudian dijadikan bahan di berbagai media sosial dan dipakai kemana-mana. Oh Pak Prabowo kerjaannya beli senjata bekas dengan 700 triliun tidak beli rakyat. Ini berbahaya loh ini postur politik yang menurut kami udah melewati pakem lah menurut kami. Melanggar kepantasan, itu satu hoax yang pertama. Hoax yang kedua, gimana ya, kita ini bicara mengenai konsep pertahanan tapi yang dibahas adalah lahan. Kalau pertanahan, ini saya agak takut nih gitu ya. Lupa kali dia, mungkin timnya lupa ngasih tahu ini temanya pertahanan. Tapi dia pikirnya ini pertanahan gitu loh ya kan. Ini yang menurut kami agak lucu dan kemudian bolak-balik bicara membandingkan dengan prajurit yang katanya masih baik yang gak punya rumah prajurit. Mohon maaf Bang Karni, dari seluruh prajurit se-Indonesia ini, itu udah program perumahan prajurit itu terus dilakukan di eranya Pak Prabowo. Dan memang masih ada hampir 100.000. Tapi saya gak mau masuk ke arah situ dulu lah. Tapi yang berbahaya ini fenomena hoax tadi. Tunjukkan dokumennya, tunjukkan buktinya 320.000, 340.000, gak ada itu. Dan kemudian bicara seakan-akan kepemilikan. Bicara satu kepemilikan rumah prajurit, satu kepemilikan tanah. Gak ada kepemilikan tanah sebesar itu di negeri ini gitu loh. Kalau katakanlah saya lihat-lihat, saya pelajari ada beliau ini punya namanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kalau nggak salah. Hasil hutan kayu atau hasil hutan alam. Dan itu tidak ada tuh kepemilikan atas tanah. Tetapi hasil hutan itu bisa dimanfaatkan dan dikelola. Dan kalau kita dengar ceritanya yang ada videonya juga banyak beredar yang Pak Yusuf Kalla sampaikan. Bahwa Pak Prabowo waktu itu ada lahan yang begitu besar ini mau diambil oleh asing. Ya kan, izin usaha pemanfaatannya asing nih mau bayar. Tapi Pak Prabowo yang kemudian saya aja. Saya nggak mau ini jatuh ke asing. Ini kan menunjukkan patriotisme ya. Pahlawan itu ekonomi dia, ini. patriotisme. Tapi saya nggak mau masuk. Ini yang saya nggak mau masuk ke ranah itu dulu sebenarnya. Tapi lagi-lagi bahaya loh. Ini hoax loh. Ya, dan ini dilegalisir ya oleh seorang kontestan. Bukan lagi oleh jubirnya. Bukan lagi oleh relawan. Apalagi akun-akun anonim. Nah ini yang menurut kami berbahaya sekali. Ya, tapi udahlah kok kita lihat ini kan jejak rekam memang ada sih. Ya kan. Jejak rekam itu ada, janji ya kan, komitmen-komitmen ujung-ujung nggak punya etika ya kan, janjinya tidak ditepati atau diingkari, kayaknya memang udah ada jejak rekamnya tapi saya nggak mau bahas ke situ. Ini Pak Prabowo banyak kerja Mas, sederhana, malam itu dijawab aja semuanya. Ya. Tapi dia masa lupa sama kerja yang dilakukan 4 tahun, orang jadi bingung Bang. Semua ya, siapa kalau gimana, saya sih. Itu menunjukkan bahwa akhirnya orang menganggap beliau nggak siap dalam berdebat, kedua lupa sama kerjanya selama 4 tahun. Nah enggak. Itu juga menjadi repot. Enggak gitu. Saya bingung itu kenapa bisa jadi justru begitu. Yang dia bingung begini. Ini nggak ngerti apa-apa mengenai pertahanan tapi kok bawa datanya salah. Berani-beraninya dengan percaya diri tunjukkan. Dia bingung. Kok bisa ya ada manusia kayak gini gitu loh. Bos, gue juga bingung. Kok lu bisa baca pikiran Pak Prabowo bos? Loh kan, nah makanya nih mungkin Bang Farhan jarang diskusi dengan capresnya. Alhamdulillah kalau kami di 02 sering diskusi dengan capresnya, diajak diskusi, dia minta masukan ke kita. Besok beliau mau berangkat. Nah berarti gitu Al-Araf salah. Udah pasti. Pak Prabowo tuh dengerin masukan beliau loh. Bukan saya aja. Oh ya bukan dia aja. Teman-teman nanti saya klaim gitu. Contohnya begini. Saya dukung gerakan 1 putaran tapi capres yang debat Hudori bukan Pak Prabowo tadi malam ya kan. Karena lebih pantas gitu. Tapi kalau Pak Prabowo saya nggak dukung. Gagal menjelaskan pertahanan tadi malam. Ada yang ketakutan ini karena simpati publik ini jalannya genuine. Kami nggak ada agenda setting, kami nggak ada upaya-upaya misalnya mengarahkan ke sana. Kenapa saya bilang kenapa itu semua diatur oleh tim komunikasi. Kan kita bisa lihat aku nih kan main medsos bos. Kita lihat lah Rahayu Saraswati, Giring ya postingannya sama semua muka Prabowo lagi nangis. Tapi besoknya ngomong goblok lo. Ya kan susah bos. Terus satu lagi sorry sebentar aja. Jadi satu lagi nih semua yang disampaikan Zaki itu luar biasa. Apa yang disampaikan Zaki tadi sore gue dengerin Bobby ngomong luar biasa. Semua bisa disampaikan di nggak sampai 2 jam. Artinya Pak Prabowo bisa menjawab itu. Yang kedua Jack, ya lo bilang tadi semua
keberhasilan dan performance dari Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo mengakui he underperform. Dia underperform sehingga dia bisa menyalahkan Bu Sri Mulyani yang gak menurunkan anggaran. Artinya kan dia mengakui ada performance dia yang kurang. Selama dia memimpin selama 4 tahun. Dia menceritakan tentang COVID. Dia menceritakan soal Bu Sri Mulyani yang tidak menurunkan anggaran. Itu artinya dia mengakui dia underperform. Itu semua dibatalkan. Apa yang lo sampaikan yang luar biasa tadi. Pengetahuan lo luar biasa. Pengetahuan Bobby luar biasa tadi sore juga. Gue rasa lo lebih pantas dari capres. Dan ngomong soal pertahanan. Beneran, Bobby juga tadi gue bilang, Bob lo bisa nyampein itu selama 2 menit semua. Artinya waktunya ada untuk lo bisa menyampaikan itu. Masalahnya Pak Prabowo ini either gak tahu atau dia karena udah emosi, orang tua ya. Orang tua gini loh, kembali lagi soal kasihan. Publik memberikan simpati pada dia mau nangis mukanya kayak sedih begitu ya. Lah kalau kita layaknya kasihan sama orang tua ya. Udah tua jangan cari duit lagi Pak, ya kan biar kita yang kerja. Ya kan gitu loh. Bukan kebalikannya, masa udah tua dihadiahin jadi presiden. Enggak gitu lah. Ciko, Bukan lu ngomong orang tua bukan Ciko. hadiah. Ciko, sini saya koreksi lu, mohon maaf Pak Tua. Lu ngomong orang tua, lu lihat kiri lu dong. Gila ya. Tersinggung saya. Tapi yang sebelah kiri gak pernah ngomong goblok. Oh Gitu, iya. itu poinnya. Ya, Bang gak Oh, dihadiahi. Bapak Bang. belum pernah kerja sama beliau. Pernah pidato ya Bang, pernah pidato ya Bang ya. Sangat tidak boleh merendahkan orang tua. Kenapa? Orang tua itu bekas muda. Yang muda belum keluar. Nah, Belum ini. keluar bisa sampai tua. Saya itu terus terang kecewa sama Pak Anies. Dan Pak Ganjar juga. Kenapa menolak untuk ajak ngopi-ngopi? Terima dong. Karena dengan demikian akan clear. Begitu clear nggak akan keluar kata tolol, kata goblok, nggak akan keluar. Kita kan ngehormatin. Ikut ngopi, tenangkan. Jadi nggak ada itu pidato. Ini pinter Pak goblok. Nggak ada, nggak akan keluar saya yakin itu. Ini nanti waktu tayang, nggak gitu? Oh ya nggak tahu, terserah Bang Karni. Ini kan menyampaikan sesuatu. Demikian juga nggak akan keluar. Janganlah kau perlihatkan ketololanmu depan publik gitu. Bahkan sekarang saya khawatir karena Ketua Bawaslu mengatakan umpatan bisa terancam pidana pemilu. Ada itu Bawaslu yang bilang, kan kita bukan ahlinya. Bawaslu yang bilang, ini Ketua Bawaslu yang bilang. Jadi menurut Anda itu merusak elektabilitas dari 02 atau Saya kira sebuah kalau debat itu loh. ya, Sebuah debat ini ternyata membawa dampak positif dan negatif pada setiap calon. Kalau seandainya waktu itu Pak Prabowo, ini jadi saya analisis nggak apa-apa ya. Tapi ini sebagai seorang pemilih. Kalau Pak Prabowo waktu itu diam saja, termasuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, sebetulnya itu udah pas. Karena begitu selesai perdebatan, maka ada jutaan perempuan nangis di sosial media. Itu kan hebat. Itu organik ya? Hebat. Itu ya pakai mikrofon. Itu organik bukan perempuan nangis jutaan itu? Itu organik saya yakin. Kenapa itu organik dan ditakuti? Enggak, dan ditakuti. Kenapa? Sama sebelah karena mendadak ada hoax terkait saya. Jadi ada tangkapan screen yang beredar banyak yang kemudian masuk ke saya. Astaga, apa itu? Di situ tulisannya Mas Herjaki Mahendra saya bilang. Ya tolong kita ini ya, perempuan menangis apa namanya tuh. Katanya apa ini saya bilang. Lalu di bawahnya Itu hoax tuh. Lalu tulisannya buzzer PAN. Ya. Yes, siap Kak gitu. Lalu buzzer Gerindra. Saya bingung gitu loh. Itu hoax tuh. Itu hoax gitu loh. Sama hoaxnya dengan tanah Pak yang disebut-sebut tadi. Lo kan udah jelas tadi. Udah Sama terbukti. nggak? Beda. Oh beda. Beda. Oh syukur kalau beda. Jujur kami katakan, satu putaran untuk pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin berat. Masih mungkin? Mungkin. Berat? Iya. Jadi kita fokus kemana? Kita fokus saja survei apapun hasilnya. Mau survei bilang 02 sudah 67%, kami cuma tinggal 2% sekalipun, pilihan kami hanya satu, turun ke lapangan. Karena kami percaya apa yang ada di lapangan jauh lebih berarti. Dalam prinsip kampanye kami satu aja,
mengkonversi satu salaman jadi satu suara. Itu jauh lebih penting daripada sejuta tangisan di sosial media, entah berapa jadi suaranya.